Semangat pagi di hari Selasa Pekan Paskah ke-7, 18 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa mulang sarak dudu murang sarak. Mulang berarti mengajarkan, sedangkan sarak adalah aturan agama yang berlaku dan perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Jadi mulang sarak berarti mengajarkan ilmu agama. Di dalamnya terkandung tentang aturan dan seluk-beluk mewujudkan ajaran agama yang dimaksud. Dengan pengajaran seperti itulah seseorang dapat memahami agama dengan baik. Apabila agama sudah dipahami, kemudian orang tersebut mewujudkan, mengamalkannya di dalam kehidupan nyata sebagai wujud pengajaran dan teladan bagi yang lain. Dengan demikian, satu dengan yang lain saling membantu dan memudahkan dalam mewujudkan pengajaran agama sebagai dasar keyakinan. Ilmu yang tidak diamalkan, tidak diwujudkan akan sia-sia. Ilmu yang tidak diajarkan akan mati pada saat pemiliknya meninggal dunia. Dengan demikian, mulang sarak sebenarnya menjadi kewajiban bagi semua orang. Anggota keluarga Allah berbeda dengan mulang sarak adalah murang sarak. Hanya berbeda satu huruf antara L dan R. L diganti dengan R. Tetapi artinya tidak hanya berkebalikan, melainkan juga merusak dari pemahaman dan makna mulang sarak. Murang sarak berarti menyimpang ketertiban atau menyimpang dari aturan dan ajaran agama yang berlaku. Rasul Paulus pernah meneladankan mulang sarak dan mengajak Titus juga untuk mulang sarak, bukan murang sarak. Sekali lagi, mengajak untuk mulang sarak, bukan murang sarak. Bagian leksionari bacaan 2 hari ini merupakan catatan tentang teladan dan ajakan Rasul Paulus tersebut. Bacaan leksionari yang kedua hari ini sebenarnya diambil dari Titus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Namun, kita akan memusatkan perhatian pada 4 ayat pertama. Titus 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil
yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Demikian kesaksian Titus pertama ayat 1 sampai dengan ke-4. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus. Ayat pertama memberikan kesaksian dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jikalau kita flashback tentang Paulus, siapakah dia? Dulu ia bernama Saulus, orang yang pekerjaannya seolah mulang sara, tetapi sebenarnya murang sara. Kok bisa demikian? Bukankah sebelum ditemui dan diubahkan Yesus Kristus, dia adalah guru agama Yahudi? Masakan seorang guru agama murang sara? Anggota keluarga Allah, realitanya memang dia seorang guru agama Yahudi yang terkenal, termasuk golongan Farisi, yaitu golongan para rabi dan ahli Taurat. Pernah dibimbing Gamaliel, seorang guru besar, tokoh kenamaan dari golongan ahli Taurat. Tetapi Saulus adalah penganiaya jemaat atau pengikut Kristus. Sauluslah satu-satunya ahli Taurat yang mendapat surat kuasa untuk membasmi jemaat atau pengikut Kristus dari imam besar. Masakan seorang ahli kitab suci, seorang guru agama, seorang tokoh agama yang begitu terkenal menjadi penganiaya dan pembunuh. Itulah sebabnya saya mengatakan Saulus bukan mulang sara, melainkan murang sara. Anggota keluarga Allah, namun berbeda setelah Saulus ditemui dan diubahkan oleh Yesus Kristus. Namanya berubah menjadi Paulus. Dia seorang penginjil terbesar yang menulis 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Ia dipilih oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dalam perjalanannya ke Damsyik. Bahkan tidak jarang, karena pemberitaan Injil yang dilakukannya, Paulus dipenjarakan, disesah, dan diancam pembunuhan. Sebagian kitab yang ditulisnya ia tulis di dalam penjara saat ia memberitakan Injil, kemudian dipenjarakan. Ketika dipenjara dan disesah pun, Paulus tidak mendendam, tetapi di dalam penjara dia semakin rajin memuji, semakin rajin berdoa dan mendoakan, termasuk mendoakan orang-orang yang memusuhinya. Bahkan tatkala berdoa dan memuji pada waktu tengah malam, Paulus mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri saat pintu-pintu penjara terbuka karena gempa. Namun, ia tidak melarikan diri, namun justru mengajak semua penghuni penjara tetap di dalam dan tidak melarikan diri. Untuk itulah Paulus menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus.
yang harus mulang sara, bukan murang sara. Sekali lagi, Paulus menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus yang mulang sara, bukan murang sara. Adapun tugas mulang sara yang diyakini Paulus adalah guna memelihara iman orang-orang pilihan dan memberikan pengetahuan akan kebenaran yang nampak dalam ibadah yang sejati. Dalam ayat 1b dinyatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Yang dimaksudkan dengan orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang bersedia menerima kebenaran sejati dan mau dan bersedia untuk semakin belajar dan belajar terus sehingga memperoleh dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Kebenaran sejati itu adalah penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus sebagai yang diurapi Allah menjadi Raja Penyelamat, di mana setiap orang yang menerima kebenaran sejati berupa keselamatan dari Allah itu dilayakkan untuk menghadap dan beribadah yang sejati kepada Allah dan tentunya di hadapan Allah. Anggota keluarga Allah mulang sara yang dilakukan Paulus yang demikian karena semata-mata dasarnya adalah pengharapan hidup kekal yang dijanjikan dalam proses karya penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Janji tentang hidup kekal itu sebenarnya telah diberikan Allah sejak sebelum permulaan zaman. Ayat kedua memberikan kesaksian kepada kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, bagaimana Rasul Paulus mengetahui bahwa janji tentang hidup kekal itu diberikan Allah sejak sebelum permulaan zaman? Anggota keluarga Allah, kita flashback kembali. Paulus dulu adalah ahli Taurat, ahli kitab suci agama Yahudi, di mana di dalam kitab Taurat itu dinubuatkan tentang Mesias yang dijanjikan Allah, yang menjadi Raja Penyelamat untuk menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dipenuhi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti dalam janji tentang Mesias juga terkandung janji hidup kekal adalah janjinya. Karena janji Mesias tadi adalah janji keselamatan. Di dalam keselamatan terkandung hidup kekal. Padahal kita tahu agama Yahudi dengan Taurat sebagai kitabnya, di mana Paulus menjadi ahli kitabnya, merupakan salah satu agama tertua di dunia. Maka Paulus menyatakan janji hidup kekal itu sejak sebelum permulaan zaman. Anggota keluarga Allah, Paulus mulang sara dalam pemberitaan Injil yang berisi keselamatan dan janji hidup kekal itu berdasarkan kehendak Allah yang diperintahkan dalam Yesus Kristus. Ayat ketiga memberikan kesaksian, dan yang pada waktunya yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita.
Hal ini semata-mata karena yang dulu Saulus, si penganiaya dan pembasmi pengikut Kristus yang murang sara, sudah berubah menjadi Paulus, si pemberita Injil yang mulang sara karena memberitakan tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Bahkan bukan hanya tukang memberitakan Injil, tetapi membuktikan kasih Allah itu dalam sikap, perilaku, tutur, dan keseluruhan hidup yang sesuai dengan isi berita sukacita Injil tersebut. Dalam hal ini, Paulus mengajak Titus, anak rohaninya yang sah menurut iman. Ayat keempat memberikan kesaksian kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Yang dimaksud anak rohani menurut iman adalah orang yang kemudian turut menjadi percaya dan beriman seperti Paulus, di mana dasar landasan hidup mereka adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sebenarnya juga anak-anak rohani dari Paulus berdasarkan iman yang sama. Bukankah kita juga percaya kepada karya penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus, yang memberikan pengharapan tentang janji hidup kekal itu? Itu berarti kita juga berkewajiban untuk mulang sara, bukan murang sara. Dan semuanya hendaknya ketika kita mulang sara memberitakan tentang kasih Allah, mewujudkannya di dalam sikap, tutur, kata, perilaku, dan semua keadaan hidup kita, kita lakukan karena dasar kita merasakan kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat, nyata dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, patut kita bersyukur, menaikkan puji hormat hanya kepada Allah yang hari ini bersabda mengingatkan kita melalui pengajaran Paulus yang mulang sara, bukan murang sara, yang melakukan kehidupan berdasarkan keyakinan dan agama yang dianut, bukan untuk penyimpangan, bahkan untuk penganiayaan. Mari kita meneladan kepada Paulus. Kita bersama-sama turut mewujudkan kehidupan berdasarkan keyakinan karena kita turut dipanggil untuk mulang sara, karena kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat bersama-sama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini berkarya dengan sabda lewat pengalaman Paulus yang menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus, di mana kehidupan diwujudkan untuk mulang sara, tidak hanya mengajarkan dan memberitakan tentang kasih karunia Allah, tentang hal yang baik, tetapi mewujud nyatakannya di dalam sikap, tutur, dan perilaku kehidupan. Ya Allah, bukan hanya Titus yang diajak oleh Paulus untuk mewujudkan mulang sara, tetapi kami semua anggota keluarga Allah layakkan melalui aktivitas kehidupan kami, melalui apapun yang kami jalani, kami pun boleh meneladan kepada Paulus. Engkau menolong, Engkau menguasai hidup kami. Apapun aktivitas dan pekerjaan kami hari ini yang kami jalani dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan tatkala kami
bagian dari anggota keluarga Allah dalam kelemahan ragawi dengan sakit penyakit pun, kami tetap mewujudkan kehidupan untuk mulang sara. Di dalam kelemahan ragawi, keterbatasan apa yang bisa kami lakukan, kami tetap mewujudkan sikap percaya kepadamu karena kasih karunia Allah dan di dalam Yesus Kristus sudah nyata dalam hidup kami. Hingga hidup kami hanya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Anak-anak kami yang di usia belajar, ketika di masa pandemi mereka harus belajar jarak jauh, kasih kuasa-Mu yang nyata dan ada dalam kehidupan mereka juga. Saat ini, di bagian kami dipanggil untuk turut mulang sara, mewujudkan kehidupan berdasarkan keyakinan iman, keselamatan yang diberikan Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin, bangsa dan negara ini, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi yang ada. Di tengah-tengah suasana pandemi, panggilan-Mu untuk para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu menjadi kekuatan dan kebaikan bagi semuanya. Program vaksin yang diajakkan oleh pemerintah juga menjadi sarana kami menikmati kasih kuasa-Mu. Sekalipun kami tidak bisa mengandalkan vaksin, tetapi mengandalkan Tuhan sendiri dalam segala kehidupan. Upaya membangun, merajut kembali bangunan kerukunan, toleransi dalam kehidupan di bumi pertiwi dengan segala perbedaan yang ada. Beda agama, beda suku, beda ras, beda apapun yang ada dalam bumi pertiwi ini menjadi sarana kami mewujudkan mulang sara karena kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami anggota keluarga Allah. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang Engkau panggil untuk mewujudkan mulang sara, mewujudkan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, seperti Paulus, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kalau saat ini terjadi peperangan, dampak manusia yang pengen menang sendiri di daerah Timur Tengah, biarlah kasih-Mu yang ada, Engkau menjadi Allah penyelamat dan Engkau juga yang akan menjadi Allah pendamai bagi segala keadaan. Kami mohon berkat-Mu untuk korban siapapun dari peperangan itu, dari pihak manapun, karena semuanya harus berpulih di dalam kasih karunia Allah, kuasa-Mu nyata bagi semuanya. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara yang seringkali tidak sadar, tidak mewujudkan mulang sara tetapi murang sara. Demikian juga bagian-bagian bangsa dan negara di belahan dunia ini, Tuhan ampuni juga. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan mulang sara berdasarkan berita Injil yang telah kita terima, di mana kasih Allah menyelamatkan kita dan dunia. Kita memberitakannya untuk kebaikan karena berkat-Nya tetap tercurah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan untuk mulang sara berdasarkan berita Injil. Amin.